Wal 'ashr innal insana lafi setiap manusia berpotensi rugi bila tidak memanfaatkan waktunya. Maka bagaimana cara memanfaatkannya? Illal ladzina amanu. Satu, kecuali bila dia manfaatkan setiap waktunya dengan iman. Artinya kalau ada orang tidak beriman, belum beriman kepada Allah, itu setiap detiknya rugi dia, walaupun dia mengerjakan banyak kebaikan. Jadi nggak ada faedahnya. Ya. Maaf, ada orang misalnya membantu orang lain, bangun jalan demi kepentingan orang, memberikan fasilitas, tapi saat yang bersamaan dia tidak lakukan dengan imannya, dia belum beriman, maka tidak ada manfaatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap rugi dia. Ya. Walaupun saat di dunia Allah balas kebaikannya. Hati-hati ya, hukum dunia menyebutkan kalau Anda mengerjakan satu kebaikan saat di dunia dengan sifat rahmannya Allah, kebaikan Anda itu seketika akan dibalas, walaupun tidak dilakukan tanpa iman. Walaupun tidak dilakukan tanpa iman, akan dibalas tetap. Ya. Jadi orang kafir pun kalau berbuat baik saat di dunia, Allah akan berikan balasan di dunianya. Di dunianya. Ya. Itu rumusnya atau hukumnya ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Ya, Al-Furqan ayat 23. Ya, ini saking adilnya Allah, ya, Masya Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kalau ada orang-orang di sini non muslim konteksnya berbuat satu kebaikan saat di dunia, ada non muslim tolong orang lain, dia bangun fasilitas-fasilitas sosial misalnya, maka kata Allah, kami gak akan biarkan, kami akan segerakan, bahasanya percepat, qadimna, kami segerakan, saking adilnya Allah. Makanya Anda kan sering sekali ya mengapresiasi orang-orang baik dalam kehidupan kan. Masya Allah, kan ada orang, oh dia baik sekali ya, itu dia hargai, diberikan apresiasi. Cuma saat di dunia saja, begitu sampai ke akhirat, karena hukum akhirat itu beda dengan dunia, semua yang dibawa di dunia, awas, selama jadi hukum dunia, itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Tisu ini benda dunia atau benda akhirat? Dunia. Jadi saat Anda menggunakan tisu ini, ketika akan kembali ke akhirat, tisunya nggak akan ikut. Nggak akan ikut. Ya. Demi Allah saya katakan, ya maaf ya, sekhusyuk-khusyuknya Anda dalam berdoa sampai pakai tisu itu, ya, itu tisunya jangankan saat ke akhirat lah, ke alam kubur aja nggak akan ikut. Ya, Pak, tolong nanti kalau mamah meninggal ya, tangisan-tangisan mamah yang ada dalam tisu itu, tolong hadirkan nanti, sertakan di kain kafan sehingga menjadi bukti di hadapan Allah saat ditanya nanti di alam kubur. Nggak bisa. Anda masuk ke alam kubur bawa tisunya, nggak mungkin. Ya, cukup dengan kafannya, keadaan dirinya. Apa yang bisa membawa Anda dengan tisu itu menjadi bagian dari bekal untuk dibawa pulang? Bismillah, Anda gunakan. Ya. Bismillah, Anda minum. Bismillah, Anda gunakan telepon itu. Bismillah, Anda gunakan kendaraannya. Kalimat itu yang ketika dikerjakan, itu yang bisa membawa setiap kegiatan kita menjadi bekal ke akhirat. Kalimat itulah yang disebut dengan kalimat iman sehingga menjadi amal saleh. Jelas di sini? Jadi kalau ada orang-orang tidak beriman selama hidupnya, itu semua pekerjaannya rugi. Faja'alnahu haba'an manthura. Di akhirat karena tidak ada bekal iman, maka Masya Allah digugurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Ini indah kalimatnya. Kalau debunya nempel, itu masih bisa ditimbang. Kalau debunya nempel masih ngumpul. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara menimbangnya? Ini bahasa kiasan yang sangat indah. Itu sebetulnya kata Allah ada amalnya, cuman sayang karena dia nggak beriman, tapi amalnya jadi terbang-terbang semua tuh, nggak ada nilainya. Ya. Maka kita doakan orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang belum mau beriman itu, setiap hari kita coba doakan. Kalau ada di sekitaran kita, tetangga kita, mintakan ya Allah, ya. Jangan banyak dicela. Barangkali dititipkan oleh Allah kepada Anda menjadi tetangga supaya bisa Anda terus doakan dan tampilkan dakwah Islam dengan akhlak yang baik. Ya. Jelas ya? Ini bagian pertama. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang Islam misal yang telah beriman tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya masih berpeluang masuk surga, sedangkan orang-orang yang tidak beriman yang baik selama hidup di dunianya kok diancam dengan neraka? Ada yang bertanya, di mana letak keadilan Allah? Anda jawab dengan ayat tadi. Sesungguhnya disinilah letak keadilan Allah, sangat adil. Karena dia berbuat baik dalam urusan dunianya, maka Allah balas semua kebaikannya saat dia berada di dunia. Cuma karena dia tidak melakukannya dengan imannya,
sedangkan hukum akhirat mesti menggunakan iman, maka kebaikan yang ia kerjakan tidak bernilai saat di akhirat nanti. Dia lulus ujian dalam aspek yang lain, tapi tidak lulus dalam ujian keimanannya. Jelas ya? Sedangkan orang yang beriman sekalipun pernah mengerjakan amalan-amalan keburukan, karena dia pernah mengerjakan amalan kebaikan dengan imannya, maka keburukan-keburukan ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tersisa kebaikannya, kebaikan ini yang bisa mengantarkan dia ke alam surga nanti. Jelas ya?